sehat selalu dari saya, Deni Adventisari, CGP Angkatan 8 Kota Pekalongan. Di kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata dalam budaya positif modul 1.4. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu pendukung support besar dalam saya berproses di CGP ini. Yang pertama adalah Bapak Samiyanto sebagai fasilitator, Ibu Aprilia sebagai pengajar praktek, dan saya sendiri, Deni Adventisari, calon guru penggerak. Dalam pemaparan ini, saya akan menyatakan latar belakang yang menjadi motivasi saya melakukan aksi nyata ini. Yang pertama adalah kenyamanan dalam kelas. Latar belakang saya melakukan aksi nyata terkait dengan budaya positif yaitu berdasarkan atas kenyamanan dalam kelas. Kenyamanan dalam kelas adalah salah satu hal yang sangat penting untuk terwujudnya pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Lingkungan yang menyenangkan bagi murid akan mendukung terwujudnya peran seorang guru untuk menuntun murid menuju keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Berdasar dari latar belakang tersebut, maka tujuannya saya melakukan aksi nyata ini adalah yang pertama, menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk proses belajar. Kemudian yang kedua, membangun karakter disiplin dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, secara umum saya ingin menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada tolak ukur dalam ketercapaian penyusunan keyakinan kelas ini ada dua. Yang pertama, para murid mampu membuat kesepakatan kelas sesuai nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang didampingi oleh guru kelas. Kemudian yang kedua, terwujudnya budaya positif di mana para murid saling menjaga apa yang sudah menjadi lini masa tindakan atau langkah-langkah apa yang saya lakukan. Yang pertama, mengimplementasikan konsep-konsep inti budaya positif, salah satunya membuat keyakinan kelas bersama murid di kelas. Dan yang kedua, membuat komitmen bersama para murid mengenai keyakinan yang telah dibuat dengan memajangnya di kelas. Kemudian yang ketiga, setelah saya berproses dalam kelas, saya sharingkan apa yang sudah saya lakukan ini kepada kepala sekolah. Setelah saya bercerita kepada kepala sekolah, tahap keempat. Yang ketiga, respon murid. Respon murid ini saya ambil setelah kami selesai melakukan implementasi di kelas, penyusunan keyakinan kelas. Saya bertanya secara langsung pada mereka mengenai apa yang sudah dilakukan ini. Menurut tanggapan mereka, pembuatan keyakinan kelas ini adalah pengalaman pertama bagi mereka dan mereka sangatlah senang saat diajak untuk menyusun keyakinan kelas ini. Kemudian yang kedua, mereka tahu mengapa keyakinan kelas ini perlu dan penting untuk disusun dan tujuannya untuk apa. Refleksi saya mengenai kegiatan yang sudah saya lakukan ini adalah menurut saya kebiasaan baru yang mengarahkan sesuatu positif bagi murid harus mau untuk dicoba. Kemudian kita sendiri harus mau mengajak semua lapisan sekolah untuk terlibat baik dalam penyusunan ataupun pengimplementasiannya. Itu sangat penting. Di sini maksudnya adanya kolaborasi dari semua pihak. Kemudian yang ketiga, tahapan dalam penerapan ini tidak berhenti dalam penyusunan dan pengimplementasian, tapi harus ada refleksi dari penyusunan dan pengimplementasian keyakinan kelas agar kita tahu seberapa jauh apa
apa yang sudah kita susun itu terlaksana dengan baik. Demikian pemaparan dari saya mengenai aksi nyata budaya positif, terutama dalam keyakinan kelas. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia selalu. Tergerak, bergerak, menggerakkan.